medis maupun non-gawat darurat yang membutuhkan layanan bus, rujukan rawat jalan, home care atau perawatan di rumah, atau layanan ambulans, silahkan menekan tombol gawat darurat emergency button pada aplikasi Sirene Mubah yang dapat di-download langsung pada Play Store atau langsung menghubungi call center di nomor 0812 3000 119. Terima kasih PSG. Terima kasih Sirene Mubah. PSG 119 Sirene Mubah. Siap melayani Anda. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati Musi Banyuasin, maaf. Silakan melanjutkan presentasi selama 7 menit di tim independen. Di sini ada Prof. Eko Prasojo, Prof. Siti Zuro, Pak Dr. Rudi, Pak Dr. Haris, Pak Nurjaman, Pak Dadan, Ibu Indah, Sukmaningsih, Nanang Gunadi, Bapak Iriana Haja Pamengkas, Pak Tulus Abadi, dan saya. Kita siap mendengar paparan selama 7 menit. Silakan, Pak Bupati. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak JB Kristiadi beserta seluruh tim panel independen KIPP 2021 yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai program ataupun inovasi yang kami buat di Musi Banyuasin dengan memberi nama Sirene Mubah. Bisa langsung ditayangkan dari share screen. Ya. Sirene Mubah, Bapak Ibu sekalian, adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan di luar gedung secara langsung baik dalam kasus darurat maupun non-darurat dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Jadi saya akan bicara di sini mengenai overview mulai dari urgensi masalah sampai nilai-nilai kebaruannya, implementasinya, dampaknya, strateginya, apakah ini bisa ditransfer ke daerah lain, inspirasinya dari mana, proses replikasinya seperti apa, dan tentu yang terakhir adalah faktor pembeda atau diferensiasi dari program yang sudah ada. Selanjutnya, latar belakang saya cepat saja Pak, karena ada permasalahan di bidang kesehatan walaupun kami sudah concern dan sangat peduli dengan masalah kesehatan di Muba, angka kasus kecelakaan lalu lintas dan kematian, persalinan dan angka kematian ibu serta case sudden death di Musi Banyuasin masih sangat tinggi pada tahun 2018. Sehingga kami ingin menciptakan sebuah layanan bagi masyarakat yang secara komprehensif, secara sistematis, terintegrasi, terpadu untuk menyelesaikan permasalahan atau setidaknya memberikan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya, di 2018 ini ada history dari program kami, yaitu Sirene Mubah, kami beri nama Sirene Mubah. 2018 itu hanya berupa tim P3K, 2019 kami membentuk PSG 119, tapi belum 24 jam, ini program nasional. Kemudian di 2019 kami launching aplikasi Emergency Button atau EB. Di 2021 kami upgrade Emergency Button itu berganti nama dengan PSG 119 Sirene Mubah. Dengan berbagai macam fitur yang lebih bagus dan lebih banyak variasi yang bisa dilakukan di masyarakat. Salah satu contohnya adalah feature layanan ke rumah-rumah atau home care, kemudian layanan COVID-19, kemudian ada layanan ambulans, dan yang juga ada layanan bus rawat jalan yang mungkin pertama di Indonesia dilakukan bagi pasien rawat jalan yang tinggal di daerah yang khusus memerlukan transport untuk dia check up ataupun rawat jalan ke rumah sakit di ibu kota kabupaten. Selanjutnya, implementasinya dari layanan Sirene Mubah ini yaitu sama seperti PSG 119 di aplikasi di Android, dan ini adalah aplikasi ini pengembangan dari aplikasi sebelumnya yaitu Emergency Button, tapi dengan berbagai macam fitur yang lebih lengkap.
Dan kami melengkapi sumber daya dari PSC 119 Sirene Muba ini dengan gedung peralatan kantor yang memadai, anggaran yang cukup, SDM yang terlatih dan terampil, ambulans ditambah Pak, juga armada ambulans jaringan juga kami tambah, ambulans motor, kemudian faktor dari teknologi informasi komunikasi ditingkatkan, dan bus layanan rawat jalan atau yang biasa kami sebut bus tayo ini. Selanjutnya, kemudian karena kita juga hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, fitur layanan tersebut kami tambah dengan pengembangan dari tugas PSC 119 ini di masa pandemi COVID-19. Sebagai contoh adalah mempersiapkan dan memasang APD tim untuk tim pemakaman jenazah, menjemput dan merujuk pasien terkonfirmasi positif COVID-19, kemudian protokol setiap acara rapat di Sekayu, kemudian juga pemeriksaan rapid test antibody di lapas-lapas, kemudian PSC 119 ini juga menjadi pusat pemeriksaan genos bagi tamu Pemda dan berbagai macam acara lainnya. Selanjutnya, ini berdasarkan data empiris statistik di mana call dari jumlah call PSC maupun dari emergency button ini juga cukup tinggi di tahun 2020 dan 2021, termasuk juga implementasi yang kami lakukan dalam kasus emergency, rujukan bumil, rujukan COVID-19, pengantaran jenazah, rujukan bus rawat jalan atau bus tayo 2021 sampai 341 rujukan yang dapat itu secara gratis, tidak dipungut biaya, dan top 5 penyakit pasien di dalam bus tersebut ternyata yang bisa kita lihat di sini adalah penyakit jantung. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya layanan bus rawat jalan tersebut. Kemudian saya cerita mengenai selanjutnya dampak dari adanya layanan Sirene Muba ini Pak. Jadi kita bicara ini pertama mengenai masalah sebelum ada layanan ini, kemudian servis yang kami lakukan, dan apa dampaknya setelah adanya layanan ini. Sebelumnya jika masyarakat pasien menghubungi rumah sakit atau puskesmas terdekat, dia hanya menelpon 119 dan tidak 24 jam. Dengan adanya layanan ini, kami memberikan servis layanan panggil gawat darurat. Sehingga setelah itu, melalui nomor telepon yang ada dan aplikasi Sirene Muba, operator bisa berbicara dengan pasien itu dalam kurun waktu 24 jam sehari. Kemudian ada servis yang kami namakan layanan home care. Dulu ada, tapi bayar karena ini bersifat pribadi. Dan dengan adanya fitur home care di dalam layanan Sirene Muba ini, petugas medis mendatangi langsung ke rumah pasien tanpa bayar, yaitu gratis. Jadi ini ada layanan yang fitur tambahan. Kemudian mengenai mobil ambulans atau mobil jenazah, dulunya ambulans dari fasilitas layanan kesehatan itu tidak terintegrasi, sehingga tidak bisa diukur pemakaiannya termasuk jarak tempuhnya. Dan tidak bisa dilihat mobilitas ambulans itu lari kemana. Dengan adanya layanan Sirene Muba ini, maka semua armada ambulan, baik milik Fasiankes maupun non-Fasiankes itu terintegrasi. Sehingga mobilitasnya itu bisa termonitor dan jarak tempuhnya itu terpantau langsung di aplikasi tersebut. Nah, kemudian mengenai masalah BPJS, masyarakat dengan adanya layanan ini dapat mengetahui informasi mengenai jaminan kesehatan di Muba. Kalau dulu masyarakat harus langsung ke BPJS, belum lagi tempatnya agak jauh, kemudian ngantrinya, kemudian juga prosedur birokrasinya, tapi hanya dengan memencet layanan atau fitur dari Sijaka Muba yang terintegrasi dengan layanan Sirene Muba ini, maka masyarakat dapat mengetahui dengan cara mengirimkan fotokopi KTP, dia misalnya mau mengecek apakah dia sudah terdaftar di BPJS, berapa nomor NIK-nya, kemudian apakah ini terintegrasi dengan kantor Dukcapil dan lain sebagainya. Ini semuanya masyarakat di ujung jari bisa melakukan di dalam layanan Sirene Muba ini. Nah, kemudian yang terakhir, ini ada salah satu yang menjadi premier di Indonesia, yaitu bus rujukan gawat jalan. Jadi seperti kita ketahui, Muba ini sangat luas.
Ini kurang lebih 1,5 kali provinsi Banten, kabupaten kita, dan untuk kecamatan-kecamatan di ujung, di mana pasiennya harus melakukan rawat jalan di rumah sakit umum daerah kabupaten di Sekayu, maka diberikan layanan bus shuttle, shuttle service dari kecamatan Sangadesa, Babatoman, kemudian masuk ke kota Sekayu, sehari 2 kali secara gratis sehingga mereka bisa langsung ke rumah sakit tanpa harus mengeluarkan biaya. Kalau dulu masyarakat pelosok kontrol ulang ke rumah sakit, dia harus itu tadi seperti video tadi, dia harus keluar biaya banyak, belum lagi kendaraannya langsung kalau dia sakit infeksi bisa bercampur dengan pelayanan umum ataupun transportasi umum lainnya. Di bus kami ini disediakan ruang infeksi dan non infeksi dengan kapasitas 15 orang, dan yang sangat membantu masyarakat ini adalah pelayanan gratis. Selanjutnya, Waktunya sudah habis, Pak. ya, baik Pak. Jadi strategi keberlanjutan ini bisa dilakukan ke depan, di transferabilitas bisa dilakukan juga di tempat lain maupun di tempat provinsi, dan inspirasi Sirene Muba ini kami dapatkan dari replikasi dari beberapa layanan di sebelumnya. Dan terakhir, slide terakhir, saya hanya ingin menceritakan slide terakhir saja. Ini faktor pembeda dengan layanan sebelumnya, yaitu adanya fasilitasi rujukan pasien, adanya layanan home care, adanya layanan Bustayu, ada layanan fitur COVID-19, dan ada layanan WhatsApp Sijaka Muba untuk mengetahui status BPJS di masyarakat pasien. Saya kira itu saja Pak Kristiadi. Jadi ini yang secara singkat gambaran lengkap yang sudah kami lakukan, dan ini yang menjadi salah satu yang saya paparkan pada hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bupati, luar biasa ini. All in one ya, satu service. Begitu pencet bisa semuanya terhubungkan. Ya. Saya undang ini Bu Neneng dan Pak Tulus. Silakan. Silakan. Iya, mungkin saya dulu Pak. Neneng, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Waduh, Pak Bupati, ini bagus sekali. Saya senang sekali melihatnya karena itu mereplikasi dari beberapa replikasi kemudian disempurnakan, gitu ya. Ini hebat sekali. Dan saya juga melihat katanya dengan Sirene Muba ini menurunkan angka kematian menjadi 43%, menurunkan 43% angka kematian. Itu buat saya luar biasa, gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, ini kan semua bagus ya Pak ya. Gimana caranya? Jadi ada 2 hal. Bagaimana caranya ini tetap akan sustainable kalau Bapak sudah nggak menjadi bupati. Itu yang pertama. Karena sustainability ini, karena ini udah bagus banget gitu kan. Yang kedua, apalagi next-nya untuk dibuat supaya lebih baik lagi. Misalnya tadi Bapak kan mengatakan bus rujukan. Bus rujukan itu hanya untuk mengantar pasien ke rumah sakit, gitu kan. Apakah Bapak kepikiran bahwa bus itu justru dokter yang ada di dalam situ sehingga bisa pasiennya nggak perlu jalan? Mungkin. Ya. Mungkin 2 itu aja sih dari saya, Pak. Ya, silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih Bu Neneng. Saya ada slide itu mengenai strategi keberlanjutan. Pertanyaan Bu Neneng adalah bagaimana ini supaya bisa sustain ke depan. Pertama adalah Muba sangat concern dengan kesehatan. Dan kita satu-satunya kabupaten yang pertama kali sejak 2019 di Sumatera Selatan itu sudah menerapkan UHC, Universal Health Coverage. Oleh karena itu, layanan yang kita berikan ini untuk melengkapi UHC kita, Bu. Begitu juga misalnya di Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muba, Sekayu, itu rumah sakit kabupaten pertama untuk operasi jantung terbuka. Bukan hanya dari pasien Muba, tapi dari daerah lain yang harus ngantri 2 tahun di Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta. Oleh karena itu, strategi keberlanjutan ini, saya lihat tadi ada slide. Yang pertama adalah regulasi itu tetap kita harus jalankan. Kami punya regulasi baik di pusat maupun baik di daerah. Kemudian memperbanyak kerjasama dengan ambulans, dengan jaringan ambulans, termasuk bagaimana kita juga menyediakan anggaran yang cukup
untuk anggaran operasional, SDM harus terus-menerus dilatih secara terampil dan profesional, kemudian juga di-upgrade capacity-nya, diberikan porsi cukup maupun waktu yang cukup untuk dia bisa menjadi dokter misalnya, bisa jadi subspesialis, perawat sekarang juga harus mempunyai sarjana keperawatan, nurse dalam hal ini juga harus D4 S1, jadi kami harus melakukan hal itu secara sustain. Karena SDM ini yang sangat butuh, apalagi pada pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga untuk menambah trayek atau rute bus rawat jalan bus tayo ini rute baru. Saya tadi sudah katakan Bu Neneng bahwa MUBA ini sangat luas, walaupun kami ada 29 puskesmas dan 3 rumah sakit umum daerah, di mana 1 di rumah sakit kabupaten, di ibu kota kabupaten, 2 di ibu kota kecamatan. Tetapi karena sangat luas, makanya dari itu kami juga sudah memikirkan untuk menambah rute baru bagi bus rujukan rawat jalan ini. Dan usulan tadi dengan adanya dokter yang juga ada juga memberikan layanan keliling, itu sudah menjadi salah satu bagian dari grand strategi kami, insya Allah, untuk bisa melengkapi. Tetapi pada saat ini bus rujukan rawat jalan ini adalah untuk pasien yang memang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sebelumnya, tetapi harus kontrol ulang ataupun harus dia kembali ke rumah sakit lagi, supaya kadang-kadang orang suka males kalau balik lagi gitu, kalau nggak ada, apalagi kalau harus pergi 1 jam, 1 jam setengah. Jadi diberikan layanan, yuk kita tuntaskan penyakit Bapak, supaya Bapak nggak ada alasan lagi untuk nggak tuntas, maka kami sediakan layanan bus rujukan shuttle service, yaitu bus untuk rawat jalan ini. Nah, kemudian saya sangat yakin dengan apa yang dikatakan oleh Ibu tadi, memberi masukan bagi kami, dan yang paling penting bagi kami adalah sekarang adalah memberikan sebuah kebijakan yang satu adalah untuk meng-upgrade layanan kesehatan bagi seluruh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin. Yang kedua adalah mengupgrade dari SDM tersebut sehingga punya skill maupun punya kualifikasi yang layak. Terima kasih Bu Neneng. Ya, terima kasih. Ya, Bu Neneng. Saya undang Pak Tulus. Ya, terima kasih Pak Profesor Ketua. Pak Bupati, ada 2 pertanyaan saya yang ringan-ringan saja. Yang pertama terkait anggaran, tadi mengatakan Pak Bupati sudah disediakan anggaran yang cukup. Nah, kata-kata cukupnya apakah hanya berbasis APBN saja atau juga melibatkan sektor swasta yang juga mungkin captive market yang juga cukup baik kalau digali gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejauh ini saya ingin tahu apakah tadi kan universal coverage-nya sudah 100%. Ya, artinya itu bagus dalam konteks kesehatan publik di situ. Nah, saya ingin tahu kebijakan holistik apa yang ditempuh untuk aspek preventif promotif untuk masyarakat yang dilakukan oleh MUBA ini, Pak Bupati. Silakan, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Pak Tulus. Yang pertama adalah tentu kita menggali seluruh sumber pendanaan. Jadi pendanaan ini ada 3 Pak di Musi Banyuasin untuk kesehatan ini. Yang pertama adalah APBN. APBN ini bisa dari dana alokasi khusus, kemudian juga dana insentif daerah dan lain sebagainya. Ini kami gunakan untuk mengupgrade sarana dan prasarana termasuk fasilitas layanan kesehatan. Yang kedua, yang besar juga, ini adalah APBD. APBD ini politik kebijakan anggaran Pak. Jadi pertama ini harus mandatori yang disyaratkan oleh undang-undang bahwa kita juga harus menyisihkan itu secara minimal untuk APBD untuk itu. Kemudian tentu kita juga selain daripada menyisihkan anggaran yang cukup besar sehingga bisa UHC, kemudian bisa juga memberikan layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, peran serta aktif dari perusahaan-perusahaan di Musi Banyuasin ini sangat banyak. Saya ambil contoh Pak Tulus, yaitu di salah satu rumah sakit kami yang berbatasan dengan Provinsi Jambi, di Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lincir,
Di sekelilingnya itu banyak sekali perusahaan-perusahaan, baik perusahaan hulu migas maupun perusahaan-perusahaan perkebunan, baik itu internasional maupun nasional. Nah, dengan adanya penggalangan ataupun dalam arti adanya CSR yang bisa dikategorikan, bisa untuk di daerah tersebut, bisa menambah fasilitas bagi rumah sakit tersebut, minimal di ring 1 di tempat mereka beroperasi, mereka bisa memberikan pelayanan kesehatan. Saya ambil contoh misalnya di dalam hal penanggulangan dari pandemi COVID-19 ini, peran serta perusahaan dalam hal percepatan vaksinasi itu harus menjadi salah satu perhatian kita. Dan karena ini juga vaksinasi ini juga didorong baik dari APBN maupun dari perusahaan swasta, saya kira ini menjadi salah satu bagian dari swasta untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat di mana tempat mereka beroperasi. Yang kedua, mengenai pertanyaan Pak Tulus tadi, mengenai apa upaya holistik yang dilakukan untuk mencegah permasalahan kita di dalam hal untuk memberikan layanan kesehatan supaya tidak terjadi. Tadi ada angka kematian ibu tinggi, kemudian ada kecelakaan lalu lintas. Ya, saya pikir semua kepala daerah itu pasti punya visi bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan sebagai pelayanan preemptif atau pencegahan terhadap penyakit tersebut. Pertama misalnya kasus stunting harus ditekan dan ini menjadi prioritas kami, dan stunting alhamdulillah prevalensi di Muba adalah salah satu yang terendah. Kemudian juga yang kedua adalah tentu kita pencegahan penyakit-penyakit baik itu menular maupun tidak menular dengan melakukan pemberian vaksinasi, dan penyakit tidak menular saya kira itu perlu dibiasakan hidup sehat bagi masyarakat. Penyakit tidak menular itu Pak, jantung, kolesterol, nah itu dari pola makan, dari pola hidup yang tidak sehat dan lain sebagainya. Itu kami juga menjadi salah satu pionir dalam hal ini, dan dengan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada waktu itu, bagaimana Muba ini sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit, yaitu bahan nabati yang baik untuk mencegah penyakit tidak menular tadi. Nah, yang ketiga tentu sanitasi. Sanitasi ini pendekatannya harus integral, Pak. Sanitasi ini dia bukan hanya milik dari dinas kesehatan per se, tapi dia juga harus tanggung jawab dari dinas, misalnya PUPR, dari dinas Perkim. Bagaimana membongkar seluruh bongbong atau WC helikopter di seluruh sepanjang Sungai Musi, itu pekerjaan besar. Dan kita alhamdulillah ada 2000 WC helikopter itu di pinggiran Sungai Musi itu dibersihkan dalam satu waktu sehingga mendapat rekor muri. Hal-hal seperti ini saya kira menjadi tanggung jawab bukan hanya dinas kesehatan. Makanya pada hari ini saya yang turun langsung untuk paparan, karena sebagai kepala daerah seluruh OPD harus turun terjun langsung bagaimana untuk memberikan layanan bagi masyarakat, termasuk dari pencegahan maupun penanganan dari tindak lanjut masalah kesehatan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Bupati. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak Dadan, barangkali. Ya, izin Prof. Terima kasih. Pak Bupati, ini program ya saya kira sangat komprehensif ya, menggabungkan banyak aspek ya, dan juga kemanfaatannya tentu luas juga. Tapi saya penasaran terhadap hal yang agak teknis dan kecil mungkin ya, terkait dengan tadi bis Tayo ya, dengan sejumlah trayeknya. Nah, saya tadi dari penjelasan Pak Bupati itu menyampaikan kan ini untuk pasien-pasien yang sudah ada penanganan sebelumnya ya, sehingga untuk rawat jalan selanjutnya dilayani oleh bis tersebut. Nah, yang jadi bahan pertanyaan saya kan dengan sejumlah trayek yang ada ini bagaimana pengaturan pasiennya ya, karena kalau melayani satu persatu dan mungkin bisa diseragamkan jadwalnya, tapi tempatnya berjauhan meskipun dalam satu trayek ini ada keterbatasan juga gitu, dan bisa jadi justru tadi kan
puskesmas memang banyak juga gitu. Mungkinkah yang sekitar-sekitar puskesmas itu juga akhirnya menjadi ketergantungan, mendingan didatangin daripada ke puskesmas, mendingan didatangin sama bis gitu, sehingga nelpon ini, sehingga bebannya malah berpindah ya dari rumah sakit puskesmas menjadi ke bis tersebut. Nah, dan trayeknya juga sebetulnya berapa banyak Pak Bupati? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bupati, silakan. Dan pertanyaannya menarik sekali. Kami sudah memikirkan hal tersebut sebelum ini dijalankan. Jadi ini trayek Pak, yang sekarang sudah kami gagas sejak tahun lalu itu trayek di jalan lintas tengah Sumatera. Jadi kalau Bapak melihat buka peta Musi Banyuasin, itu kota Sekayu di mana Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu itu berada. Kemudian ke arah barat utara itu kami melewati Kecamatan Babatoman, kemudian juga ada Kecamatan Lawangwetan dan Kecamatan Sangadesa. Sangadesa di ujung berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas. Nah, memang benar bagaimana kita mengatur trayek, tapi ini masalah teknis Pak. Jadi ini bukan soal yang saya kira sangat complicated. Jadi jam bus itu sudah diatur. Jadi jam pagi misalnya di Kecamatan Sangadesa mereka akan mengambil penumpang. Jadi penumpangnya itu nanti akan ke tempat pemberhentian bus tersebut, misalnya di kantor camat atau di tempat puskesmas yang ada di sana, puskesmas yang besar di sana. Misalnya jam 8 Pak, nah itu ada kepala dinas saya itu lebih paham jamnya, operasionalnya, saya ambil contoh, misal jam 8, dia dijemput semua misalnya ada 5-10 orang naik, dan mereka hanya berhenti satu kali di kecamatan yang satu lagi untuk mengambil penumpang yang ataupun pasien yang memang juga menuju tujuan yang sama di Sekayu, di Rumah Sakit Sekayu. Jadi dilewat di kecamatan tersebut, dia ambil, kemudian langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Nah, pulangnya juga sama Pak. Pulangnya misalnya jam 2, misalnya jam 2 siang. Dari Rumah Sakit Umum Daerah, mereka semua akan ke tempat shuttle bus itu berhenti. Nah, mungkin mereka ada yang lebih cepat selesainya, atau misalnya bisa sempat untuk makan dulu, tapi misalnya jam 2 dia harus berhenti di tempat shuttle bus itu di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, mereka boarding ke dalam bus, kemudian dengan pola yang sama, rute yang sama, ke kecamatan yang tempat menjadi pemberhentian bus stop pertama, turun berapa, kemudian yang di bus stop terminus terakhir di tempat itu misalnya sudah jam 4 sore. Nah, kami berencana untuk menambah frekuensi dan juga rute, tetapi yang kami prioritaskan adalah rute yang ini, karena rute jalan lintas tengah Sumatera ini rumah sakit rujukan terbesarnya di ibu kota kabupaten. Kalau di sebelah timur, jalan lintas timur, jalan nasional, itu ada 2 rumah sakit, Pak. Rumah sakit Bayung Lincir, rumah sakit Sungai Lilin. Dan itu untuk ke Sekayu mereka masih agak jauh lagi. Nah, jadi kami akan pertimbangkan untuk melihat bagaimana kebutuhan. Kalau masalah teknis di lapangan, saya kira tidak ada masalah dan bisa berjalan sampai hari ini. Terima kasih, Pak Dadan. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati, luar biasa ini. Saya kira menarik untuk direplikasi daerah lain ya, karena ini membantu langsung masyarakat yang membutuhkan bantuan. Baik, Pak Bupati. Waktunya habis ya Pak Ketua. Ya, habis ya. Kita sudahi di sini saja sampai mudah-mudahan ketemu lagi di masa yang akan datang. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Neneng. Terima kasih Bu Zuhro. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, kita menuju Palembang. Silahkan, Selvi. Sumsel. Sumsel. Siku.